Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, dalam kehidupan ini kita tidak hanya menerima hal positif. Kita atau di antara kita terkadang atau seringkali menerima pula hal negatif tanpa kecuali dalam bentuk penilaian atau kata-kata negatif dari orang lain. Kemarin ketika saya diundang berbagi ilmu atau sebagai narasumber di kegiatan Masjid Nurul Khairat Garagia, ada salah seorang peserta yang bertanya, apakah kata-kata negatif atau penilaian negatif itu bisa memengaruhi karakter dan konsep diri kita? Oleh karena itu, sahabat virtual, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai Ikhtiar Edukatif Inspiratif Sekolah Peradaban ini, kita akan membahas terutama sikap terbaik kita dalam menghadapi atau dalam menerima hal negatif atau kata-kata negatif dari orang lain. Sahabat virtual, kita perlu memahami bahwa sikap kita, pikiran, perasaan, termasuk tindakan dan perilaku, dan bahkan cara kita mengambil keputusan tanpa kecuali pembentukan karakter seperti yang ditanyakan oleh si peserta tadi, itu memang dipengaruhi baik oleh faktor internal atau kalau bukan faktor internal, yang pengaruhnya adalah faktor eksternal. Faktor internal dari dalam diri kita sendiri dan faktor eksternal tentu dari luar termasuk dari orang lain. Itu sangat memang mempengaruhi. Jadi karakter bisa dipengaruhi oleh kata-kata negatif dari orang lain. Hanya saja yang bisa mempengaruhi tindakan, pikiran, cara kita mengambil keputusan dan karakter kita adalah faktor yang dominan dalam diri kita. Apa yang mendominasi kita ketika akan bersikap, bertindak. Itu dan yang mana lebih dominan atau lebih mendominasi itu juga kembali pada personal kita masing-masing. Karena dalam kehidupan ini kita telah dibekali banyak hal dan kita diberi satu kekuatan yang bisa disebut the power of choice. Kekuatan memilih, the power of choice, kekuatan memilih. Oleh karena itu, sahabat virtual, tentu kita perlu memahami kalau itu adalah faktor itu yang datang dari luar itu positif, alhamdulillah pasti hasilnya juga adalah positif. Tapi kalau sebaliknya itu adalah negatif, maka ketika kita tidak memiliki sikap atau cara mencegahnya, maka itulah yang mempengaruhi diri kita dan mendominasi kita sampai mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan bahkan cara kita mengambil keputusan. Pernah Jack Canfield, beliau adalah seorang pakar kepercayaan diri, itu melakukan riset. Jadi ada di buku ini, di buku Quantum Learning ini, melakukan riset. Risetnya ternyata Jack Canfield ini mampu menemukan bahwa sejak kecil kita ternyata lebih banyak menerima komentar negatif daripada komentar positif. Jack Canfield bisa dikatakan menggunakan skalanya komentar negatif itu sebanyak 460, sedangkan komentar positif itu hanya 75, jadi berbanding 1:6. Jadi padahal kalau kita membaca quantum learning ini, kita akan mendapatkan satu kesimpulan di antara banyak yang bisa kita simpulkan, itu bahwa itu juga sangat mempengaruhi. Jadi komentar-komentar negatif memang sangat mempengaruhi, sampai mempengaruhi bagaimana membangkitkan energi otak kita, kedahsyatan otak kita dalam berpikir. Itu bisa dipengaruhi berawal dari komentar-komentar negatif atau komentar-komentar positif. Jadi kalau kita baca ini, kita akan menemukan itu semua. Selain itu, kita juga bisa menemukan dalam kehidupan. Saya pernah mencoba mengonfirmasi dalam realitas kehidupan lingkungan masyarakat dan termasuk lingkungan keluarga saya sendiri.
bahwa ternyata memang terkadang kita lebih banyak memberikan kepada anak-anak kita, kepada keponakan-keponakan kita, sifatnya komentar-komentar negatif daripada yang sifatnya komentar positif. Atau kita sendiri menerima dari orang tua, dari keluarga kita sesuatu yang sifatnya negatif. Seperti kalau orang Bantaeng itu ada seperti istilah-istilah orang tua ke anaknya, itu memberikan sesuatu nama-nama yang negatif dan penilaian-penilaian negatif, seperti ada orang tua memberikan komentar kepada anaknya ketika sedang jengkel dan sebagainya, yaitu tedong. Tedong itu artinya kerbau. Jadi dianggap anaknya seperti binatang. Atau ada istilahnya balose. Balose itu rakus sekali dalam hal makan, begitu. Itu sederhananya. Dan atau mungkin di lingkungan sekolah kita juga terkadang menerima komentar negatif dari seorang guru, bodoh dan sebagainya. Padahal itu tidak pas kalau kita memahami, termasuk memahami buku quantum learning, memahami bagaimana mekanisme kerja alam bawah sadar, terbentuknya habits, terbentuknya karakter. Ada satu cerita menarik tentang katak. Meskipun cerita ini tentu hanya dongeng, tapi kita bisa memetik ibrah pelajaran darinya. Jadi suatu ketika ada beberapa ekor katak yang ingin berlomba mencapai puncak tower. Ada 4. Kemudian di antara yang lainnya hanya memberikan sejenis semangat ke penilaian kepada yang lainnya, bukan semangat ya, penilaian negatif. Maka kata pertama itu mencoba naik ke tower tersebut, mencapai puncak. Baru 3 meter, di ketinggian 3 meter terjatuh. Kenapa terjatuh? Karena diteriaki oleh katak lainnya, kamu tidak bisa, kamu tidak akan pernah bisa. Kemudian selanjutnya adalah kata kedua. Kata kedua mampu melampaui capaian daripada kata pertama tadi. Di posisi 5 meter ternyata jatuh juga. Karena kenapa? Ternyata sama. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Diteriaki, kamu tidak bisa. Kamu tidak akan pernah bisa. Kemudian kata yang ketiga itu melakukan juga hampir sampai di puncak, ternyata jatuh. Karena apa? Karena diteriaki juga, kamu tidak akan pernah bisa, mustahil kamu bisa. Maka ternyata ada satu kata, yaitu kata keempat, dia sukses mencapai puncak tower. Kenapa bisa? Lalu dicari tahulah apa rahasianya. Padahal dilihat dari fisiknya itu sama saja dengan kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga tadi. Tapi ternyata ada satu hal yang berbeda, yaitu ternyata kata keempat ini adalah kata yang tuli, sehingga karena tuli maka dia tidak mendengar teriakan-teriakan sekeras apapun teriakan daripada kata lainnya bahwa kamu tidak bisa. Tentu kita bisa mengambil satu pelajaran di sini bahwa penilaian dan kata-kata negatif orang lain itu bisa mempengaruhi, tapi tergantung sikap kita. Apakah kita mau mendengarnya atau kita tidak mau mendengarnya. Makanya sikap terbaik kita, pesan sederhananya supaya kita bisa terhindar dari pengaruh penilaian dan kata-kata negatif orang lain adalah, pesan sederhananya adalah seperti ini. Kita tidak akan pernah mampu menutup mulut orang lain untuk berhenti atau tidak berkata negatif kepada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, kita tidak akan pernah mampu menutup mulut orang lain untuk tidak atau berhenti berkata negatif tentang diri kita. Tetapi kita punya satu kekuatan. Kita punya kekuatan diri sendiri, yaitu kita mampu menutup telinga kita sendiri untuk tidak mendengar kata-kata negatif dari orang lain. Menutup telinga di sini tentu bukan dalam pengertian harfiah saja, menutup betul telinga fisiknya, tapi termasuk menolak itu. Dengan cara apa? Inilah yang saya sebut, dan mungkin sepertinya belum ada yang pernah mengeluarkan istilah ini selain dari saya sendiri, yaitu konversi perasaan. Konversi perasaan. Saya yakin sahabat Persual, istilah konversi bukanlah istilah yang asing bagi
kita semua, bukanlah istilah asing bagi kita semua, terutama yang sering bergelut dengan dunia IT, komputer, atau laporan-laporan. Ketika bikin laporan, kita terkadang mengubah file kita dari file Word menjadi file PDF, Excel diubah menjadi PDF atau menjadi JPG dan sebagainya. Itu adalah konversi, mengubah bentuknya atau mengubah extension filenya. Nah, kemudian kalau kita juga pernah baca bukunya William James, saya lupa judul tepatnya, tapi ada di saya, yang istilah konversi itu biasanya dalam dunia keyakinan, keagamaan. Disinilah, tapi mengonversi perasaan tentu adalah sesuatu yang penting pula dalam kehidupan ini, karena seperti yang tadi, kita tidak mampu menutup mulut orang lain untuk tidak berkata negatif atau berhenti berkata negatif kepada diri kita sendiri, tapi kita bisa menutup telinga sendiri untuk tidak mendengar kata negatif. Tapi tidak mungkin kita menutup dalam pengertian harfiah secara terus-menerus, bahwa kita tutup telinga kita supaya kita tidak mendengar, atau sengaja dibuat supaya kita tidak mendengar lagi. Tentu kita tidak mungkin. Maka yang modal utamanya adalah mengonversi perasaan. Lalu bagaimana kita mengonversi perasaan? Salah satunya sederhana dan penuh makna filosofis. Kalau kita pernah membaca kisah Rasulullah ketika dilempari kotoran manusia atau dilempari batu dan sebagainya, apa kata beliau? Beliau ya Rasulullah, Nabi, beliau mengatakan begini, mereka hanya tidak mengenal saya. Jadi seperti itu. Sama juga saya pernah mengalami satu hal ketika saya bikin status Facebook tentang sesuatu, tentang konsep diri, lalu ada orang yang memberikan penilaian negatif. Mustahil konsep diri digunakan sebagai solusi dalam hal teknis. Lalu saya menyimpulkan dan menyampaikan kesimpulan itu kepada orang tersebut, bahwa bisa saja atau seringkali kita menyimpulkan pendapat orang lain, konsep orang lain itu keliru atau salah hanya karena konsep kita, ilmu kita, teori yang kita pahami itu belum sampai dari yang dipahami oleh orang lain. Jadi kita mampu untuk mencari sesuatu yang bisa menguatkan bahwa hanya saja mereka belum memahami, intinya belum memahami, sehingga mereka memberikan penilaian-penilaian atau komentar negatif. Dan tentu banyak cara yang bisa membuat kita mampu melakukan konversi perasaan. Jadi kemampuan mengonversi perasaan juga itu bukan semudah membalikkan telapak tangan lalu kita serta-merta bisa memilikinya. Itu butuh juga proses pembentukan karakter, kemampuan mengonversi perasaan. Perlu ada pembiasaan, perlu ada banyak pengetahuan, ada makna-makna yang sering kita tarik dari kehidupan ini, termasuk selalu memetik hikmah di balik penilaian-penilaian orang lain. Kita patut untuk senantiasa mengedepankan kesabaran dan sebagainya. Itu semua bisa sebagai modal untuk melakukan konversi perasaan. Tentu sekali lagi, jadi memang dalam hidup ini kita perlu melakukan konversi perasaan. Tetapi saya tegaskan pula bahwa kemampuan mengonversi perasaan atau konversi perasaan itu bukan cuma bukan cuma negatif ke positif, tapi sesuatu yang positif ke yang lebih positif pula. Tentu kita tidak berharap kalau yang positif dikonversi menjadi negatif, meskipun bisa saja ada orang, apalagi kalau sahabat virtual pernah memutar video saya tentang tentang gelas kehidupan. Ada orang karena dia seperti gelas kotor, apapun yang masuk, yang baik susu yang dituangkan atau apapun yang dituangkan ke dalam gelas itu, karena gelasnya yang kotor, maka semuanya menjadi kotor. Artinya apa? Meskipun hal positif disampaikan, tetapi karena dasarnya atau kebiasaannya, karakternya selalu mengonversi sesuatu dari positif menjadi negatif, maka semuanya menjadi negatif. Jadi inilah kita butuh kemampuan mengonversi perasaan.
Dan kemampuan mengonversi perasaan termasuk membutuhkan seperti kemampuan memahami konsep diri. Tapi tentu saya tidak sedang akan membahas di video ini. Mungkin di video lain kita akan membahas bagaimana konsep diri. Jadi banyak hal sahabat virtual yang bisa dilakukan sebagai modal untuk mengonversi perasaan kita. Itu saja, semoga bermanfaat.